illal balaghul, harus manyun gul. Kalau kurang manyun maka bacanya illal balaghul mubin. Kalau dia tidak manyun maka kurang sempurna. Jadi perlu kita latih bibir kita agar lentur supaya terbiasa manyun, moncong ketika huruf waw dan ketika dia berharokat dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan belajar membaca Quran surah Yasin ya, dengan tahsin dan tajwid yang benar ya. Kemarin kita sudah sampai ayat 15 dan kita akan lanjutkan ayat berikutnya yaitu 16 dan 17 insya Allah. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda teman-teman semua yang sudah menonton video channel Tahsin Yuk dan yang sudah mendukung channel Tahsin Yuk. Untuk itu ayah bunda yang baru mengklik video ini, saya sangat-sangat minta tolong untuk mengaktifkan tombol subscribe dan juga like-nya, karena dengan itu video-video channel Tahsin Yuk mudah tersebar dan juga bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita mulai Quran surah Yasin ayat 16. Bisa diperhatikan di layar ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, perhatikan bibir saya. Ketika ta'awudz, bibir kita harus betul-betul dimonyonkan ketika dhammah ya. Seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ingat ketika huruf ta di sini asyaitu. Nah, ketika huruf to diusahakan tebelnya itu bukan karena bibir yang manyun. Syaitu, to bukan to, tapi to pangkal lidah dinaikkan ya. Jadi usahakan bibirnya jangan manyun ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan di sini sama-sama dulu baca kita pelan-pelan. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Oke. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Baik, pelan-pelan kita urai cara bacanya. Qalu. Nah, di sini mad tabi'i. Qalu rabb. Nah, jadi kalau mad tabi'i itu dua harokat ya. Qalu ya. Mad tabi'i itu yaitu dia panjang dua harokat. Fathah di depannya ada alif. Kemudian dhammah, ini dhammah di depannya ada huruf waw. Qalu, panjang dua harokat, dan ingat dua harokat itu satu ayun saja ya. Qalu gitu ya. Qalu rabbuna, sama sini juga. Na ya sama, dua ketukan. Nah, dan ingat jangan kepanjangan ya. Qalu rabbuna, kepanjangan. Tapi qalu rabbuna, jadi sesuai dengan porsinya sama gitu, jangan berbeda gitu ya. Mad tabi'i seperti itu. Ini juga na sama. Dan ingat di sini ada huruf ba yang bertasydid dan dia berharakat dhammah. Rabbuna, huruf ba yang bertasydid ingat harus ditekan ya. Huruf yang bertasydid itu harus ditekan, ada nabernya, naber atau nabroh harus ditekan, dan ingat penekanannya itu sesuai dengan sifatnya. Jangan sampai huruf ba ini ditekan kemudian ketika dia didomahkan maka akan ada anginnya ya, jangan sampai. Rabbuna, tidak.
Rabbuna tidak, tapi Rabbuna harus jelas ya, biasa saja, santai lembut. Rabbuna, jangan Rabbuna, tidak ya, Rabbuna. Dan ingat ini dhammah harus monyon. Rabbuna, kalau kurang monyong itu akan terjadi Rabbuna ya, seperti itu ya. Maka harus monyon ya. Bukan bo. Qalu Rabbuna, bo. Jadi bo kurang sempurna, kurang fasih. Harus bu. Rabbu, bedakan dengan bu dengan bo karena kurang manyun. Qalu Rabbuna ya'lamu inna, di sini juga ada huruf ain ya, diperjelas ainnya. Ya'lamu inna, di sini ada nun yang bertasydid. Ingat, nun bertasydid ayah bunda, setiap huruf yang berjumpa nun bertasydid, mohon maaf, setiap nun bertasydid ayah bunda berjumpa nun bertasydid, maka harus ditahan, dan ditahannya ini harus lebih lama durasinya daripada matobi'i. Nah kalau matobi'i tadi kan satu ayun, dua harokat. Nah ini pun sebenarnya dua harokat tapi durasinya lebih lama sedikit ya. Inna gitu ya, ditahan. Nah kemudian dia juga ketika fathah panjang ya, ada alis di sini. Sederhana, kalau ayah bunda berjumpa dengan tanda alis seperti ini berarti panjang maksimal 5 harokat. Inna ilaikum lamursalun, seperti itu ya. Ilaikum lamursalun, di sini ada huruf ya yang bertasydid, lagi mati sukun, maka harus lembut. Huruf ya di antara sifatnya itu dia lembut. Lin, ilaikum, jadi angkatannya ataupun ayunannya itu sama seperti matobi'i kalau durasinya. Ilaikum seperti itu ya, lembut. Ilaikum, jangan kasar. Ilaikum, tidak ya. Ilaikum lamursalun, seperti itu. Kemudian wa ma alaina, wa ma alaina, satu ayun saja. Wa ma alaina, ini panjang karena ada alis, seperti panjang harus lebih daripada 2 harokat, maksimal 5 harokat. Wa ma alaina illa, nah di sini ada hamzah ya, hamzah tidak boleh kita seret-seret, nggak boleh bacanya alaina illa, tidak. Hamzah harus jelas, tahqiq, jahar, terputusnya nafas. Alaina illa, seperti itu. Illal balaghul mubin. Perhatikan, illal balaghul, ghul, la-nya satu ayun saja, la ghul. Kemudian huruf ghain, ghul. Huruf ghain ini cara pengucapannya tidak seperti huruf G ya, gu, bukan, tapi gu. Saya sudah membahas tentang cara pengucapan huruf ghain ya. Mungkin ayah bunda boleh lihat di video sebelumnya huruf ghain, karena pembahasannya terlalu panjang huruf ghain ini ya. Bukan gu tapi gu seperti itu ya. Illal balaghul, harus manyun, ghul. Kalau kurang manyun maka bacanya illal balaghul mubin. Ghul, bukan ghul tapi ghul, harus manyun. Illal balaghul mubin. Kalau dia tidak manyun maka kurang sempurna. Jadi perlu kita latih bibir kita agar lentur supaya terbiasa manyun, moncong ketika huruf waw dan ketika dia berharokat dhammah. Semua huruf yang berharokat dhammah diusahakan manyun. Ya kalau tidak manyun
kurang sempurna ya, kurang sempurna, kurang fasih. Bahkan kalau misalkan teman-teman ayah bunda ketika bertalaki dengan guru, dengan syekh yang memiliki sanad, maka sulit sekali untuk lolos ujiannya kalau misalkan bibir kita kurang manyun ketika domah. Qalu harus manyun, dan manyun itu harus didorong bibirnya, lu seperti itu. Coba kita praktekkan ya. Baik, kita mulai dari ta'awud sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Shadaqallahul azim. Baik, sepertilah membaca Quran surah Yasin ayat 16 dan ayat 17. Praktekkan di rumah, dan kalau misalkan berjumpa dengan huruf yang sama mirip dengan seperti ayat ini di dalam surah yang lainnya, maka juga praktekkan seperti itu membacanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada pertanyaan ataupun apa, tulis aja di dalam kolom komentar. Kalaupun ada yang ingin ikut belajar tahsin online secara privat, WhatsApp, video call, boleh hubungin juga nomor di bawah saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.